Baik. Nah, selamatkan jiwa keluarga kita. Kenapa saya ambil ini? Menjadikan keselamatan. Keselamatan itu bagaimana nanti kita lindungi, melindungi, melayani, dan mengayomi jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Itu milik siapa? Milik siapa jiwa? Milik Tuhan. Keluarga, orang-orang yang kita cintai. Dari kita, siapa kita? Kita adalah warga Jakarta. Jadi kenapa ini saya usung, ini yang Tuhan berikan kepada saya. Cuma satu, kalau ada pemimpin yang akan berjuang menyelamatkan, menjaga jiwa kita, pilih mereka. Saya mundur. Pilih mereka. Bisa dengar gak? Pilih mereka, jangan saya. Saya mundur karena belum ada. Makanya saya memberanikan diri untuk saya terpanggil maju. Bukan karena saya mau maju. Karena ini akan ada lagi pandemi kedua. Itulah alasan utama saya maju, karena apa? Sebentar lagi akan diumumkan adanya pandemi kedua. Didahului dengan penandatanganan WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah perjanjian pandemi yang diorganisir oleh WHO, yang akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei yang akan datang. Itulah alasan utama saya kenapa saya harus maju, sekalian memanfaatkan waktu ini untuk mengedukasi kita semua agar nanti tidak kaget dan menyiapkan diri. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini adalah bagian daripada edukasi untuk kita berjaga-jaga. Sambil berdoa, tujuan berdoa apa? Supaya kita menerima hikmat darinya. Menerima hikmat untuk apa? Untuk mengantisipasi, untuk mengetahui kita harus bagaimana menghadapi, supaya kamu beroleh kekuatan dan diluputkan dari peristiwa yang akan terjadi. Itu firman Tuhan. Supaya kita nanti tahan, tetap setia sampai akhir dan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Itu. Jadi ini adalah perjuangan moral, ini adalah perjuangan iman sebenarnya. Seperti yang disampaikan tadi, kita melawan Goliat. Ini bukan Goliat, Pak, kita melawan Firaun, Pak. Kalau Goliat one by one, tapi Firaun ini sistem. Dan iblis bermain dengan sistem. Makanya istilah terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan Bung Karno mengatakan perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Musuhnya nampak bedanya. Tetapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, kulitnya sama, pura-puranya baik, dan sebagainya. Akhirnya kita, siapa mereka? Mereka yang punya otoritas tetapi tidak sungguh-sungguh mencintai rakyatnya. Dan WHO Pandemic Treaty ini sudah punya payung hukum di Indonesia. Belum dimainkan, tetapi sudah berlaku, yaitu apa? Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Di mana apabila undang-undang ini diberlakukan dan WHO menyatakan pandemi lagi, atau bahkan hanya kejadian luar biasa, atau dibilang ada wabah biasa, maka undang-undang ini langsung berlaku. Di mana kita tidak punya lagi hak untuk menolak. Tidak seperti pada saat pandemi kemarin, masih ada kelonggaran, boleh menolak, boleh menerima. Tapi yang menolak dibatasin pergerakan hidupnya. Termasuk saya, nggak bisa terbang selama 4 tahun, tidak bisa menerima pelayanan yang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan saya ambil resiko itu sebagai bagian daripada pikul salib. Dan saya juga tidak membeli surat karena saya tidak mau dibungkam kemerdekaan jiwa saya. Karena kalau saya membeli surat, maka saya tidak berhak untuk berbicara kebenaran lagi di depan umum. Karena apa? Berarti ketika saya berbicara, misalnya saya pergi ke Medan atau ke Manado, saya bisa terbang di masa itu, maka orang akan bertanya, kok bisa terbang? Katanya tidak vaksin misalnya. Berarti saya terbelenggu dengan keadaan tersebut. Makanya saya bertahan. Kenapa? Kita harus menjadi contoh untuk bangsa ini. Ya. Rakyat sulit, saya harus sulit.
Kalau perlu rakyat tidak boleh sulit, saya sulit. Seperti itulah nanti kita balik. Bukan rakyat melayani penguasa, tetapi penguasa dia ambil resiko itu, dia ambil tanggung jawab itu. Dia harus pusing mikirin rakyatnya, tidak sebaliknya. Jangan buffering. Banyak di antara kita jarang isi pulsa, tidak berdoa gimana mau connect. Jadi internet pun adalah cara hubungan manusia dengan Tuhan. Cuman mereka jadikan teknologi, gitu ya. Oke. Nah ini, jadi nanti kita tidak juga bisa dirawat di rumah. Kalau saya bilang mau milih di rumah nggak bisa. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya paham betul bahwa ketika Bapak berjuang untuk membantu mengumpulkan KTP, Bapak tahu bahwa ini waktunya sudah mendesak. Ini masalah waktu, urgensi waktu. Semoga dengan kita bersatu, pemerintah kita dengar. Karena dari 194 negara, Pak, ada 12 negara yang sudah menolak dan keluar dari traktat atau pandemi treaty ini. Antara lain Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, Nicaragua, Belarus, bahkan Filipina sudah menyatakan keluar. Slovakia. Lalu kenapa kita tidak keluar? Karena ini akan adalah agenda terselubung asing untuk mengambil kedaulatan negara kita. Jadi artinya kalau sudah ditandatangani sama dengan kita menjual kedaulatan negara kita. Kita kehilangan kedaulatan negara dan mengancam keselamatan rakyat, bahkan jiwa keluarga kita. Kalau rakyatnya sudah dijual, lalu bangsa ini tidak punya otoritas lagi terhadap wilayahnya, mau jadi apa kita? Lebih baik kita mati daripada hidup menanggung malu, daripada kita hidup menjadi budak. Tetapi itulah rencana iblis. Dia ingin menarik kembali kita dari tanah perjanjian kembali ke Mesir untuk diperbudak. Makanya disuruh pakai masker. Masker itu lambang kita punya mental budak. You have no right to speak. Padahal perkataan kita ini itu adalah nafasnya Allah sehingga punya kekuatan. Kalau kita diem aja, dongkol aja, kita tutup ininya, kita nggak punya kekuatan. Makanya orang bilang apa? Makan dalam. Kan kita kesal juga tuh disuruh pakai gitu. Karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut didenda, takut dicopot, takut di apa semua. Saya juga dicopot gara-gara itu semua. Ya sudah, terima resiko. Bisa memenangkan pertempuran ini. Dan iblis dari dulu sudah membuat pemisahan-pemisahan. Dari sejak apa? Sejak di bangku sekolah. Dia pisahkan kita lewat apa? Lewat angka. Makanya angka menjadi indikator kesuksesan seseorang. Kalau angkanya banyak terserah, mau nyontek boleh, mau nyolong, mau nyogok boleh. Yang penting jangan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, malu kita. Kalau nggak malu ya dihukum. Jadi dari dulu kita sudah diajar untuk menjadi pembohong. Boleh berbohong asal tidak ketahuan. Akhirnya jadilah kita pembohong. Kita pikir bahwa sifat bohong ini enggak. Sistem makin memupuk sifat bohong tadi. Bukan sistem mendidik kita untuk tidak bohong, tapi sistem mendorong kita untuk menjadi pembohong tanpa disuruh. Dan akhirnya itu yang terjadi. Hilangnya manusia-manusia beretika, bermoral, sehingga tidak punya adab. Itulah modernisasi. Modernisasi adalah perubahan peradaban bangsa. Jadi orang-orang yang modern jangan berbangga diri. Justru orang-orang modern adalah orang-orang yang kehilangan adab. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak beradab. Model era nation. Jadi model perubahan bangsa. Ya, jadi pahami itu. Mereka selalu bermain dengan simbol, kode, kata-kata. Makanya dibutuhkan apa? Hikmat. Gak punya hikmat pasti dibilang cocokologi, halusinasi. Itulah makanya firman Tuhan di dalam Wahyu 13 ayat 18. Barang siapa berhikmat, hendaklah dia menghitung bilangan, dia memecahkan sandi-sandinya iblis. Pahami itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak paham, orang yang punya pengetahuan umum akan
akan mengatakan apa yang saya sampaikan inilah cocokologi. Ya karena nggak paham, jadi kita maklumi saja. Ya, mereka akan ngoceh-ngoceh, nggak ada masalah, nggak penting. Masa menjelang kedatangan anak manusia yang kedua kali, peristiwa ini akan terjadi lagi. Di mana orang yang menyatakan kebenaran akan dikucilkan oleh dunia, dia akan dicibirkan oleh dunia, dan mereka akan mengatakan kamu orang gila, kamu tidak realistis. Padahal realistis yang disampaikan, diciptakan oleh manusia itu semua adalah rekayasa. Sehingga kita punya iman suka rontok menghadapi realita, karena di depan kita dibangun faktor-faktor kesulitan dari sistem. Sistemlah yang membuat iman kita menjadi kompromi lagi. Ya sudah, mau gimana lagi? Jadi jangan kompromi di akhir zaman ini. Katakan ya di atas ya, dikatakan tidak di atas ya. Tidak. Saya akan memastikan kepada setiap masyarakat DKI, siapapun dia, yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, bebas melakukan ibadahnya dengan nyaman dimanapun dan kapanpun, tidak boleh dihambat oleh pihak manapun. Ini janji saya. Yang kedua, cabut bila diperlukan dan atau perbaiki kembali semua kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Apa yang tidak pro pada rakyat? Jadi tadi maksa ini, maksa itu, maksa ini. Kalau tidak mau dipecat dan sebagainya. Tidak pro rakyat itu yang mudah dipersulit, itu tidak pro rakyat. Ya. Dan banyak lagi pajak dan sebagainya. Ya. Bukan pajak tidak diperlukan, tapi yang fair. Masuknya cuma 10, dimintanya 11, gimana sih? Bunuh aja udah. Itu namanya apa? Memperbudak. Kita diperas. Pekerjaan sulit, pemasukan tidak ada, pajak makin naik. Apa namanya? Kita disuruh gantung diri. Makanya banyak yang bunuh diri, tapi nggak ada satupun yang peduli dan mempelajari kenapa mereka gantung diri. Ini adalah spiritual warfare. Inilah perang spiritual sekarang. Banyak orang tidak punya jalan keluar lagi. Mereka kehilangan akal sehat. Tidak tahu harus bagaimana lagi. Masih harus menjalani hidup, tapi nggak tahu apa yang harus dimakan. Tinggal di rumah, tapi nggak ada bahan makanan. Kita terjebak dengan rumah-rumah yang besar, dengan tembok-tembok yang besar. Ketika tidak ada makanan, kita nggak bisa makan ini tembok. Inilah jebakan Batman. Ada halaman kita taruh semen demi parkir mobil. Karena kita butuh makan. Firman Tuhan mengatakan, cukuplah makan dan pakaian. Kita terjebak. Punya halaman, tanam bunga, tanam ini, tanam itu. Kita tidak tanam yang kita mau makan. Ya, kita terjebak. Dulu tongkat jadi tanaman, sekarang tanaman jadi tongkat. Ini jadi kursi, jadi apa semua. Banyak orang-orang punya kursi, meja dan sebagainya. Ketika masa pandemi tidak bisa digunakan, yang usaha juga mati. Dia tidak bisa bayar karyawan, tapi mejanya mau dijual nggak laku. Mereka lapar, disuruh makan meja, mereka tidak bisa makan. Nggak serius. Kita terjebak dengan apa? Hedonisme. Kita pikir orang kota itu akan jadi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga besar dibandingkan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Karena mereka masih bisa makan. Tetapi bagi orang yang memiliki sisi dunia, dia akan menerima tanda, baru dia bisa belanja. Kalau enggak akan bisa. Dan tandanya hanya bermain dengan aplikasi yang ada di handphone. Setelah itu handphone akan dia pindah ke tubuh kita. Ya. Cabut bila perlu dan atau perbaiki semua kebijakan yang tidak pro rakyat.